Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatur Rahma, CGP Angkatan 11, kelas 118B Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini akan saya paparkan koneksi antar materi pada modul 1. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Lalu bagaimana cara penerapan disiplin positif? Nah, yang pertama adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang terakhir, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Terdapat 3 motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari motivasi perilaku manusia tadi, yang termaksud dalam motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam motivasi perilaku manusia internal, yang kemudian juga diharapkan terdapat pada diri siswa adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemberi rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol yang sudah saya sebutkan tadi, posisi manajer adalah posisi yang paling sesuai untuk dilakukan oleh seorang guru, di mana pada posisi manajer ini, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Berikutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang meliputi 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan modul 1.1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat murid. Keterkaitan budaya positif dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dipatuhi bersama. Keterkaitan budaya positif dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak adalah bahwa salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Maka untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro serta profil pelajar Pancasila. Mari kita melakukan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang erat kaitannya dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri serta kemudian diwujudkan dalam sebuah tindakan dan dibagikan kepada rekan guru yang ada di sekolah kita. Hal menarik bagi saya dan merupakan sesuatu yang di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya adalah dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, serta dapat bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, yang seharusnya sebagai guru saya memposisikan diri sebagai manajer dengan cara menangani permasalahan yang ada di kelas maupun di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi yang meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan, serta menanyakan keyakinan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering terlambat. Saya kemudian menggunakan langkah-langkah yang terdapat dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, serta menanyakan keyakinan. Melalui tahapan ini, siswa kemudian dapat merefleksikan dirinya atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan kemudian saya sangat termotivasi untuk dapat terus memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah dari posisi guru sebagai penghukum dan pemantau menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi kecemasan dan rasa bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi jika ada anak yang berbuat kesalahan. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya kemudian mulai menerapkan posisi manajer
Dalam setiap penyelesaian masalah, perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari bahwa komunikasi dengan murid merupakan suatu hal yang efektif untuk dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang ada pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan murid Anda? Jika iya, pada tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu pada tahapan menstabilkan identitas. Saya memanggil siswa saya dan kemudian memberikan pernyataan, "Kamu memang bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan." Atau dengan kata-kata, "Tidak ada manusia di dunia ini yang terlahir sempurna." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yang baik, baik itu di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas maupun di sekolah saja, melainkan juga dilaksanakan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Berikut ini adalah skenario implementasi segitiga restitusi. Selamat menyimak. Demikian paparan koneksi antar materi pada modul 1.1. Salam, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.